Assalamualaikum. Halo. Kami dari kelompok Syahadat akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Saya akan menjelaskan tentang lahirnya Orde Baru. Saya akan menjelaskan politik yang bertetangga. Saya menjelaskan tentang rencana dan juga penyusunan pembangunan. Saya menjelaskan membangun stabilitas politik dan pemilu. Saya menjelaskan tentang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Saya akan menjelaskan tentang pengekangan kebebasan berpendapat. Saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Orde Baru. Selamat menyaksikan. Lahirnya Orde Baru. Orde Baru merupakan periode transisi politik Indonesia yang terjadi pada tahun 1960-an. Orde Baru terjadi setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang memicu ketidakstabilan nasional. Peristiwa ini ditandai dengan upaya kudeta yang melibatkan Partai Komunis Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti secara keras oleh militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Melalui surat perintah 11 Maret tahun 1966, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Melalui mandat tersebut, Soeharto menyingkirkan PKI dan peranannya serta mengonsolidasikan kekuatan politik. Karena keberhasilan Soeharto tersebut, terjadilah dualisme kepemimpinan yang bisa saja terjadi perpecahan. Maka pada akhirnya, Soekarno tidak mendapatkan dukungan politik dan tahun 1967, Soeharto secara resmi diangkat menjadi presiden, mengakhiri Orde Lama dan mengawali Orde Baru. B. Politik bertetangga yang baik. Pada masa Orde Baru, Indonesia berusaha untuk memperbaiki citra dan juga hubungan dengan masyarakat dunia. Nah, pada saat itu, kondisi Indonesia mengalami krisis pasca peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan ketidakstabilan politik, pergejolakan sosial, inflasi yang tinggi, dan juga utang negara yang membengkak. Nah, pada masa pemerintah Orde Baru menerapkan beberapa langkah perbaikan di berbagai bidang. Yang pertama, normalisasi hubungan antara Indonesia-Malaysia dan kembali masuk PBB. Nah, salah satu konflik yang terjadi pada masa Orde Baru adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi pada 1963 sampai 1966. Nah, karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Federasi Malaya, Federasi Sabah, Sarawak, Singapura, dan juga Brunei. Nah, alasannya karena Indonesia menganggap bahwa dengan pembentukan negara ini untuk melindungi Inggris dari Asia Tenggara, untuk melindungi Inggris di Asia Tenggara. Setelah proses perdamaian yang tak kunjung selesai atau tak kunjung beres, pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1966 diadakannya pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Nah, di Thailand atau Bangkok, menghasilkan persetujuan Bangkok yang isinya bahwa Indonesia dan juga Malaysia setuju atas mengakhiri permusuhan dan juga memulihkan hubungan diplomatik antar kedua negara. Lalu pada tanggal 13 Juni 1966, DPR GR mengeluarkan resolusi untuk mendesak Indonesia atau pemerintah untuk kembali ke PBB. Nah, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Nah, lalu langkah perbaikan yang kedua yaitu pembentukan ASEAN. Nah, pada tahun 1960-an, di negara-negara Asia Tenggara terjadi berbagai konflik di dalam maupun di luar. Lalu, kondisi perang dingin mengakibatkan ketegangan yang semakin meningkat. Lalu, ada beberapa tokoh yang berinisiatif untuk melakukan politik bertetangga yang baik. Nah, pada tanggal 5-8 Agustus 1967, diadakannya pertemuan 5 perwakilan dari negara di Asia Tenggara. Yang pertama ada Adam Malik, perwakilan dari Indonesia. Yang kedua ada Tuan Abdul Razak dari perwakilan dari Malaysia. Yang ketiga ada Raja Ratman, perwakilan dari Singapura. Yang keempat ada Tanat Homan, perwakilan dari Thailand. Yang kelima ada Narciso Ramos, perwakilan dari Filipina. Lalu pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan deklarasi Bangkok atau yang disebut dengan deklarasi ASEAN. Nah, lalu lahirlah perhimpunan bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa disebut dengan ASEAN, yaitu Association of Southeast Asia Nation.
Bagian C yaitu pelaksanaan dan juga pembentukan rencana pembangunan. Yang pertama yaitu Repalita atau yang disebut dengan rencana pembangunan 5 tahun. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1968, pemerintahan Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan dan juga pelaksanaan susunan Kabinet 1 yang terdiri dari 18 menteri, departemen, dan juga 5 menteri negara. Adapun tugas-tugas pokok mereka yaitu yang disebut dengan MPRS nomor XLI _MPRS _1968 atau yang saya disebut dengan Pancakrida yang meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu menciptakan stabilitasi ekonomi dan juga politik. Ini sebagai salah satu syarat terciptanya rencana pembangunan politik dan juga pemilu. Lalu yang kedua adalah menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan selama 5 tahun. Ketiga adalah melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan nomor XLI _MPRS _1968 selambat-lambatnya adalah tanggal 5 Juli 1971. Lalu yang keempat adalah mengembalikan ketertiban dan juga keamanan dengan mengikis sisa-sisa G30 SPKI dan juga rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir adalah melanjutkan penyempurnaan dan juga pembersihan secara menyeluruh terhadap aparatur negara baik dari pusat maupun daerah. Isi dari 8 jalur pemerataan. Yang pertama adalah pemerataan pembutuhan. Yang pertama adalah pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan juga keselamatan. Lalu yang kedua adalah pemerataan kesempatan mendapatkan kerja. Lalu yang ketiga adalah pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya generasi muda ataupun kaum wanita dan juga lain-lainnya. Swasembada pangan mewarisi krisis pada Orde Lama. Maka pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, sedangkan produksi nasionalnya Indonesia memperoleh 12 juta ton. Itulah sebabnya pada masa pemerintahan Orde Baru memberikan prioritas terhadap permasalahan pangan masyarakat dan juga mereka meningkatkan kualitas pertanian. 2. Penyederhanaan politik. Pemilihan umum pada tahun 1955 menghasilkan 29 partai ditambah independen. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menggabungkan partai politik berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 1959 dan 14 Mei 1960 menghasilkan 10 partai yang diakui. 3. Dwi Fungsi ABRI, Tentara Nasional Indonesia, memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat. TNI tidak memiliki kekuasaan politik dan bertindak di bawah politisi sipil. 4. Penataran, pendoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pada Pelita 1 dan Pelita 2, pemerintahan Orde Baru melakukan pembangunan fisik secara berkesinambungan, dan Pelita ketiga, pemerintahan Orde Baru juga melakukan pembangunan mental spiritual. E. Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di sini ada 3 program. Yang pertama ada SD Impres. Jadi pada masa awal Orde Baru banyak sekali anak sekolah dari usia 7 sampai 12 tahun tidak menikmati pendidikan sekolah. Jadi muncullah gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak dan membangun gedung-gedung sekolah yang baru. Jadi SD Impres ini dimulai pada Pelita kedua dengan tujuan memperbanyak dan memperluas daya tampung untuk meningkatkan mutu SD. Selain itu juga ada juga pengangkatan dan penempatan guru-guru baru untuk sekolah dasar. Pada tahun 1993 sampai 1994, sekitar 150.000 SD Impres dibangun dan guru-guru SD Impres ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut. Dana pemerintahan yang
dikeluarkan sebanyak 6,5 triliun, sehingga keberhasilan SD Impres ini Presiden Soeharto pada tahun 1993 mendapatkan penghargaan, yaitu Piagam de Vicena dari UNESCO. Yang kedua ada Puskesmas, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, di program ini adalah layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil. Pada program ini, jika pada tahun 1969 ada sekitar 1000 puskesmas yang ada di wilayah Indonesia, maka pada tahun 1979 harus mencapai sekitar 2000 puskesmas. Sampai pada tahun 1993 memiliki puskesmas sebanyak 6749 puskesmas yang ada di Indonesia. Semenjak adanya puskesmas ini, kematian bayi dan penyakit-penyakit menular seperti polio terus menurun. Yang ketiga ada keluarga berencana atau KB. Pada bulan September 1952 di Yogyakarta, pelopor KB menganjurkan agar membatasi kelahiran. Tetapi pada saat itu memiliki hambatan karena pada saat itu masyarakat di Indonesia kurang menyetujui atas pembatasan kelahiran ini. Nah, setelah melewati beberapa hambatan, pada masa Orde Baru ini, program KB berhasil dengan baik sehingga jumlah penduduk miskin pun berkurang dari 70 juta jiwa menjadi 26 juta pada tahun 1990-an. F. Pengekangan kebebasan berpendapat. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa pemerintah Orde Baru membuat dan membangun stabilitas politik agar pembangunan nasional tidak terganggu. Stabilitas politik yang terjaga membuat perekonomian di Indonesia tergolong tinggi. Namun, dalam menjaga stabilitas politik, pemerintahan Orde Baru cenderung anti kritik. Dalam pengekangan kebebasan berpendapat, tidak menyurutkan para cendekiawan, sastrawan, seniman untuk mengkritisi pemerintahan Orde Baru. 1. Pengekangan kebebasan pers. Dengan adanya peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, maka pers di Indonesia secara perlahan memperoleh kebebasan. Kebebasan pers tersebut didapatkan setelah pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66 yang berisikan tentang prinsip-prinsip dasar pers. Pers di Indonesia sering juga disebut sebagai pers Pancasila, dengan ciri bebas dan bertanggung. Akan tetapi, kebebasan pers hanya diperoleh pada masa-masa awal Orde Baru. Kebebasan pers mulai memudar, bahkan mulai sirna setelah terjadi peristiwa Malari atau yang disebut juga sebagai peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. Sejak peristiwa Malari, pemerintah mulai menekan pers. Tekanan tersebut semakin terasa setelah pemerintah mulai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang berisikan tentang prinsip-prinsip pers. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 66. Apabila UU Nomor 11 Tahun 66 tidak mengatur surat izin penerbitan pers, maka pada UU Nomor 21 Tahun 1982 maka pers harus memiliki surat izin usaha penerbitan pers atau yang disingkat sebagai SIUP yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Dengan adanya SIUP tersebut, maka pers kehilangan kebebasannya pada masa Orde Baru. Penekanan terhadap pers ini juga menjadi ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas, sehingga menjadikan hal tersebut
munculnya salah satu faktor demonstrasi secara besar-besaran di antara kalangan para mahasiswa yang mengakibatkan berakhirnya masa Orde Baru. Pengekangan terhadap pers diakhiri dengan dimulainya masa reformasi yang bertepatan pada tanggal 21 Mei tahun 1998. 2. Kritik sastrawan, seniman, dan cendekiawan. Beberapa orang sastrawan yang mengkritik pemerintahan pada masa Orde Baru diantaranya adalah W.S. Rendra, Cak Nun, Gusmur, dan Wiji Tukul. Sementara itu, Gus Dur bersama sejumlah cendekiawan lainnya seperti Bondan Gunawan dan Marsilam Simanjuntak mendirikan Forum Demokrasi untuk melakukan kritik terhadap sektarianisme dan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi. G. Runtuhnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, namun pencapaian hasil pembangunan masa Orde Baru juga diwarnai dengan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seakan semu. Luasnya ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru, keberanian rakyat untuk memberikan kritik terhadap pemerintah sudah semakin kuat, khususnya berkaitan dengan pemberlakuan pasal-pasal KUHP dari zaman Hindia Belanda, sehingga seorang yang melakukan kritik dianggap telah melakukan tindakan subversif dan dikenakan hukuman berat. Demikian luasnya rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, sehingga runtuhnya Orde Baru tinggal menunggu momentum yang tepat. Momentum ini terjadi ketika krisis moneter melanda Asia, termasuk Indonesia. Krisis moneter 1997 sampai 1998. Krisis moneter ini dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 di Thailand dan segera menyebar ke beberapa negara di Asia. Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan menjadi negara yang paling parah terkena dampak krisis moneter ini, diikuti oleh Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina. Krisis moneter ini berdampak luas sehingga menimbulkan krisis sosial, politik, ekonomi, dan kenaikan harga-harga, khususnya kenaikan harga sembako. Akibatnya, semakin meningkatnya ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan Orde Baru. Sehingga dengan krisis moneter ini memicu munculnya berbagai demonstrasi menuntut reformasi total. Demonstrasi ini berakhir dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Sekian dari kelompok Syahadat, semoga bermanfaat dan Asyhadu. Terima kasih guys.